Sifat vs organ. Kaidah penting, ketika ulama salafus sholih seluruhnya menyebut yadullah, ainullah, wajullah, dan seterusnya sebagai sifat Allah, maka itu artinya mereka sedang menggugat para mujasim yang menganggap itu semua adalah organnya Allah atau bagian tubuh Allah. Itulah sebabnya istilah baku para ulama salaf pada bahasan ini adalah al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, bukan al-asma wal jawari, nama-nama dan organ tubuh Allah. Siapa yang tidak memahami istilah ini, maka dia akan tersesat dalam membaca kitab-kitab ulama salaf. Dia sendiri tersesat parah, lalu menyesatkan orang lain atas nama salafus sholih. Falyata'amal. Apa yang Anda gunakan untuk menggenggam? Jawabannya bukan tangan. Anda menggenggam, melepas, memukul, dan seterusnya, menggunakan kuasa yang Anda miliki. Hanya saja sebagai jisim, kuasa Anda melekat pada organ tertentu yang bernama tangan. Tangan di sini adalah organ yang merupakan sebagian dari unsur yang menyusun tubuh Anda. Tubuh Anda terdiri dari susunan tangan, kaki, kepala, dan seterusnya. Apa yang Anda gunakan untuk mengetahui realitas visual di luar tubuh Anda? Jawabannya bukan mata, tetapi penglihatan. Hanya saja, sebagai jisim, penglihatan Anda melekat pada organ yang bernama mata. Mata juga salah satu unsur yang menyusun tubuh Anda. Kuasa dan penglihatan dalam contoh di atas adalah sesuatu yang abstrak dan tidak mempunyai wujud fisik. Wujud fisiknya tidak lain hanyalah media fisikal di mana ia melekat. Anak kecil, atau orang dewasa ber-IQ seperti anak kecil, tidak dapat membedakan antara kuasa dan tangan atau antara penglihatan dan mata, meskipun keduanya berbeda. Karena bukan fisik, maka kuasa maupun penglihatan tidak bisa disebut sebagai hal yang menyusun diri Anda. Sesuatu yang tersusun hanyalah sesuatu yang berupa fisik, bukan sesuatu yang abstrak. Dalam ranah akidah, sesuatu yang abstrak seperti kekuatan, penglihatan, pendengaran, pengetahuan, kehendak dan lain sebagainya disebut sebagai sifat, kadang disebut juga sebagai makna. Istilah sifat sendiri dibuat sebagai lawan dari istilah organ. Sifat merupakan sisi abstrak dari fungsi tertentu, sedangkan organ merupakan benda fisik yang menjadi media dari sifat tersebut. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, Allah bukanlah jisim, sehingga Allah hanya mempunyai sifat-sifat tetapi sama sekali tidak mempunyai organ apapun. Semua istilah yang sepintas menunjukkan organ, maka dalam pernyataan semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu disebut sebagai sifat, bukan sebagai organ. Karena sebagai sifat, maka secara otomatis juga ditolak bila disebut tersusun, sebab kita tahu bahwa sifat tidak bisa disusun. Yang bisa disusun hanyalah organ. Satu poin lagi yang penting dicatat, karena sifatnya abstrak, maka sifat ada tanpa kaifiyah, bila kaif. Sedangkan organ selalu dengan kaifiyah, dikaifin. Kaifiyah adalah ciri fisikal, seperti ukuran, bentuk, warna, volume, mekanisme, dan semacamnya. Kaifiyah ini hanya dimiliki oleh organ, tetapi tidak dimiliki sifat. Bila Anda tidak paham uraian ini, maka silakan baca kembali penjelasan di atas berulang-ulang hingga paham. Pahami betul bahwa istilah sifat adalah lawan dari istilah organ. Bila paham, maka akan terungkap kerumitan besar yang dialami banyak orang yang membaca teks kajian para ulama dalam bab ini. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata, bahwa dalam akidah tentang Allah, harus diyakini bahwa yadullah sama dengan sifat, ainullah sama dengan sifat, kudroh
sama dengan sifat. Irodah, sama dengan sifat. Istawa, sama dengan sifat. Nuzul, sama dengan sifat. Itu artinya bahwa, yadullah, bukan organ. Ainullah, bukan organ. Kudroh, bukan organ. Irodah, bukan organ. Istawa, bukan kegiatan organ. Nuzul, bukan kegiatan organ. Demikian juga para ulama sering berkata bahwa Allah itu istawa bila kaif, istawa tanpa kaifiyah. Nuzul bila kaif, nuzul tanpa kaifiyah. Melihat bila kaif, melihat tanpa kaifiyah. Itu artinya, semua perbuatan, fi'il di atas, dilakukan Allah dengan sifat, bukan dengan melibatkan organ tertentu. Perbuatan Allah seluruhnya terwujud tanpa kaifiyah. Kebalikannya adalah, perbuatan makhluk yang selalu memakai kaifiyah, bikaifin. Kalau Anda paham ini, maka akidah Anda sudah lurus dan sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila tidak paham, maka Anda akan seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, dan kelompoknya yang kebingungan dalam bab ini, sama seperti Syekh Ibnu Taimiyah di masa lalu. Mereka maunya berbeda dengan Mujassimah, dan tidak pernah rela disebut Mujassimah yang menyatakan bahwa zat Allah adalah susunan organ-organ. Tetapi mereka juga tidak terima bila ada yang berkata bahwa zat Allah bukan organ, dan menganggap itu tambahan yang bid'ah. Mereka mengambil kutipan-kutipan salafus sholih bahwa sifat Allah adalah sifat, sekaligus menolak bila dikatakan bahwa itu bukan organ. Akhirnya, mereka berada dalam kebingungan abadi. Mereka yang kebingungan akan berkata seperti ini. 1. Seluruh sifat harus dipahami sama, jangan dibedakan antara istawa dan yadullah. Padahal Anda tahu bahwa semuanya sudah dipahami sama, tak ada bedanya. Semua sifat yang warid dalam Al-Quran dan hadis sahih ditetapkan, sedangkan semua organ dinihilkan dari Allah. 2. Kenapa tidak berkata saja bahwa Allah punya tangan yang tidak sama, seperti halnya Allah punya penglihatan yang tidak sama? Padahal Anda tahu bahwa tangan adalah organ sedangkan penglihatan adalah sifat. Tentu saja keduanya berbeda jauh. 3. Bagaimana bisa mengatakan tidak ada tangan Allah dengan alasan agar Allah tidak sama dengan makhluk tetapi kemudian mengartikan tangan dengan kuasa, padahal kan makhluk juga punya kuasa. Akhirnya sama saja kan? Padahal Anda tahu bahwa tangan itu organ, sehingga wajar dinihilkan dari Allah sedangkan kuasa bukanlah organ, tetapi sifat. Sama-sama punya organ tidaklah mungkin, tetapi sama-sama mempunyai sifat tidaklah masalah, sebab sifat itu dengan sendirinya akan berbeda antara Allah dan makhluk. Perbedaan dalam sifat adalah perbedaan level yang menunjukkan perbedaan esensi. Kuasa dan kehendak Allah tidak terbatas, sedangkan kuasa dan kehendak manusia terbatas. Ini jauh sekali bedanya dan tidak bisa dibayangkan akal manusia. Satu-satunya cara untuk mengetahui secara pasti tentang sifat, hanya apabila kita tahu secara menyeluruh terhadap zat. Dalam konteks manusia saja sulitnya bukan main, apalagi dalam konteks Allah, maka mustahil dilakukan. Adapun perbedaan dalam organ hanya soal perbedaan ukuran, bentuk, volume dan mekanisme saja. Intinya tetap sama saja, sehingga Anda dalam sekejap dapat menentukan mana tangan, mana mata, mana leher dan seterusnya, dari makhluk apapun yang mempunyai organ tersebut, bahkan meskipun Anda baru pertama kali melihat makhluk tersebut. Sudah paham bukan? Semoga bermanfaat.